Shalom Sobat ICC, perkenalkan nama saya Christian Santana dan selamat bergabung di dalam devotion hari ini. Izinkan saya untuk mengajak saudara di dalam satu perenungan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 5 ayat 1 sampai 9 dan ayatnya ke-14. Saudara boleh membuka Alkitabnya di rumah dan kita membaca sama-sama. Saya akan mengajak saudara untuk melihat peristiwa demi peristiwa di dalam satu kejadian yang sangat luar biasa ini, yaitu ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seseorang yang lumpuh di dalam kolam Bethesda. Yohanes 5 ayat 1. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang di dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab suatu waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah menggoncangkan air itu, ia menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Nah, saudara, ini adalah satu latar tempat, yaitu sebuah kolam bernama Bethesda. Kolam Bethesda ini adalah sebuah kolam yang pada zaman dahulu itu digunakan untuk mengambil air untuk melakukan baptisan oleh bangsa Israel. Namun kemudian seiring berjalannya waktu, ketika bangsa Babel menguasai kota Yerusalem, nah inilah terjadi alih fungsi dari kolam Bethesda. Kolam Bethesda digunakan untuk satu tempat penyembahan kepada dewa yang bernama dewa Asklepios. Dewa itu adalah dewa dari kepercayaan paganisme Helenistik yang dianut oleh bangsa Babel dan kemudian diteruskan oleh bangsa Yunani. Dan itu adalah dewa yang katanya memberikan kesembuhan. Jadi dewa Asklepios itu dianggap sebagai dewa kesembuhan oleh kepercayaan paganisme Helenistik. Apa maksud saya, saudara? Nah, kita lihat ini ternyata kolam Bethesda dan peristiwa penyembuhan di kolam Bethesda yang terjadi itu ternyata bukan pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu di dalam Alkitab Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu atas dorongan usaha daripada manusia gitu. Tuhan melakukan sesuatu, melakukan mujizat, memberikan kesembuhan, menyembuhkan, itu karena terdorong oleh belas kasihannya. Bukan karena manusia yang berkompetisi, apalagi ini kompetisi. Siapa duluan yang masuk ke dalam kolam itu, maka dia akan sembuh apapun juga penyakitnya. Dan itu yang dikatakan terjadi di dalam kolam Bethesda. Dan jelas, saudara, itu bukan pekerjaan Tuhan. Dan itu adalah suatu tempat pemujaan bagi dewa Asklepios. Jadi saya garis bawahi di sini kolam Bethesda, penyembuhan yang terjadi pada saat itu bukan pekerjaan Tuhan. Kemudian di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus itu tergerak karena belas kasihan. Maka ia menghampiri orang itu. Lalu dia menanyakan, "Maukah engkau sembuh?" gitu. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan itu bekerja karena belas kasihan yang muncul di dalam hatinya gitu, bukan karena usaha manusia. Kemudian ketika dia tanya pun, "Maukah engkau sembuh?" Lalu apa yang dikatakan orang itu? Dia berkata bahwa tidak ada orang yang membawa dia ke dalam kolam. Itu berarti kan usaha manusia gitu. Jadi orang itu menyalahkan usaha manusia, bahwa saya tidak bisa sampai kolam itu sehingga saya tidak sembuh. Nah, itu adalah usaha manusia. Kemudian lanjut, kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Pada saat itu juga sembuhlah orang itu,
Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Nah, saudara, kita bisa lihat di sini ada satu poin yang bisa kita ambil. Iman oleh firman. Itu adalah poin yang bisa kita ambil dari ayat ini. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Itu adalah firman Tuhan yang keluar langsung dari mulut Tuhan. Iman oleh firman. Kita menerima apa yang Tuhan katakan di dalam kehidupan kita. Kemudian kita lakukan firman itu. Dan firman itu akan bermanifestasi di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Jadi apapun yang saudara dengar, saudara tangkap itu dari firman Tuhan, perkataan Tuhan, apapun yang saudara baca di dalam firman Tuhan, saudara tangkap itu dan saudara lakukan. Dan percaya, iman itu akan bermanifestasi, iman itu akan bekerja di dalam kehidupan saudara. Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran dari firman Kristus. Jadi saudara, saya mau encourage saudara untuk membaca firman Tuhan, untuk saudara mendengarkan pengajaran demi pengajaran, khotbah demi khotbah. Saudara datang ke gereja, saudara datang ke iClick. Karena di situ saudara bisa mendapat makanan rohani, saudara bisa mendapat firman Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui hamba-hambanya, dan saudara juga baca firman Tuhan sendiri di rumah. Karena dengan begitu, saudara akan menangkap apa yang Tuhan inginkan bagi saudara. Dan saudara lakukan itu, maka iman itu akan bekerja. Dan apapun pergumulan saudara, apapun yang sedang saudara alami yang tidak ada jalan keluar, saudara akan mulai melihat jalan keluar demi jalan keluar. Saudara akan melihat mujizat demi mujizat terjadi di dalam kehidupan saudara. Karena iman yang sudah ada di dalam diri saudara itu akan bekerja ketika saudara melakukan firman, ketika saudara mendengar firman dan menangkap firman Tuhan, apa yang ingin Tuhan lakukan di dalam kehidupan saudara. Oke, lanjut saudara. Dari ayat yang ke-14, kita loncat ke ayat yang ke-14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah. Jadi Yesus ketemu lagi dengan orang yang sudah dia sembuhkan. Ketemu di dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Nah, saudara, saya mau garis bawahi, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Nah, kalau kita pikirkan apa yang orang ini lakukan, sehingga Tuhan berkata, jangan berbuat dosa lagi. Dosa apa yang sudah dia lakukan? Dia 38 tahun lumpuh, dan dia diam di dalam kolam Bethesda berharap kesembuhan. Kira-kira dosa apa yang dia lakukan? Seperti tadi sudah saya katakan, kolam Bethesda adalah tempat pemujaan bagi dewa Asklepios, dewa kesembuhan bagi paham atau kepercayaan pagan gitu. Orang ini dia berharap kesembuhan dari dewa dan bukan dari Tuhan. Itu adalah dosa yang besar. Itu menyakitkan hati Tuhan dan itu membuat Tuhan kecewa gitu. Karena Tuhan kita adalah Allah yang cemburu. Jangan ada Allah lain padamu. Ketika orang itu berharap kesembuhan daripada dewa pagan atau dewa Asklepios, berarti dia mengandalkan dewa itu dan tidak lagi mengandalkan Tuhan. Dia tidak berharap kepada Tuhan. Nah, mungkin hari-hari ini kita juga berharap bukan kepada dewa, tapi ada hal-hal lain gitu yang kita dewakan. Seperti misalkan kekayaan kita, harta kita, usaha kita, kerja keras kita, status kita, mungkin titel kita gitu, ataupun hobi kita. Itu yang kita jadikan seolah-olah gitu dewa di dalam kehidupan kita, sehingga kita berharap kepada hal-hal yang demikian dan bukan kepada Tuhan. Jadi ketika Tuhan Yesus katakan jangan berbuat dosa lagi, itu maksudnya adalah supaya orang itu kembali kepada Tuhan dan sungguh-sungguh beribadah, berharap hanya kepada Tuhan. Nah, poin yang kedua adalah kita harus memelihara iman. 2 Timotius 4 ayat 7, Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Memelihara iman di sini adalah kita sungguh-sungguh berharap hanya kepada Tuhan. Karena kita lihat tadi, hanya Tuhan
yang dapat menyembuhkan orang itu, dan bukan dewa Asklepius, bukan dewa-dewa pagan itu. Dan orang itu 38 tahun, selama 38 tahun dia berharap kesembuhan di tempat yang salah. Dia berharap kepada dewa dan bukan kepada Tuhan. Dan kita lihat Tuhan datang kepadanya. Tuhan Yesus dengan belas kasihannya, dia datang kepadanya dan dia menyembuhkan orang itu. Dengan perjumpaan dengan Tuhan Yesus, orang itu menjadi sembuh. Maka kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang dapat menyembuhkan dia, bukan dewa pagan. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Jika hari-hari ini kita berharap akan kesembuhan, kita berdoa akan mujizat, kita berdoa supaya ada jalan keluar apapun masalah kita, maka kita harus pastikan bahwa kita hanya berharap hanya kepada Tuhan dan bukan kepada sesuatu yang lain yang kita dewa-dewakan di dalam kehidupan kita. Nah, maka dari itu saudara, marilah kita sama-sama memelihara iman. Jangan ada Allah yang lain. Kita hanya berharap dan bergantung hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang dapat memberikan kesembuhan dan mujizat di dalam kehidupan kita. Tuhan yang dapat memberikan jalan keluar di dalam setiap permasalahan kita. Nah, hari ini kita belajar dua poin. Yang pertama, iman oleh firman. Kita mendengar firman Tuhan dan kita lakukan firman Tuhan itu, sehingga iman bekerja di dalam kehidupan kita. Iman yang sudah kita terima bekerja, sehingga apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita dapat bermanifestasi dan kita dapat melihatnya terjadi di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, kita harus memelihara iman. Jangan ada Allah-Allah lain, jangan ada sesuatu yang lain yang kita harapkan untuk dapat memberikan kesembuhan, untuk dapat memberikan jalan keluar atau mujizat di dalam kehidupan kita. Berharap hanya kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Saudara, demikianlah devotion kita hari ini, dan mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Hari ini kami datang kepadamu Tuhan di dalam pertobatan. Jika ada sesuatu yang lain yang kami andalkan lebih daripada Engkau, ampuni kami Tuhan, dan kami mau bertobat dan kami mau berbalik kepadamu Tuhan. Kami mau hanya berharap hanya kepadamu, karena kami tahu Kau yang sanggup melakukan mujizat di dalam kehidupan kami. Kau yang sanggup menyembuhkan kami, Kau yang sanggup memberikan jalan keluar di dalam kehidupan kami. Dan kami juga mau Tuhan untuk lebih mendengar lagi firman-Mu. Kami mau membaca firman-Mu Tuhan. Kami mau dengar-dengaran dengan Engkau Tuhan. Bicaralah pada kami Tuhan, dan kami mau taat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga iman yang sudah Kau berikan yang ada di dalam kami dapat bekerja Tuhan, dan kami boleh melihat kehendak-Mu demi kehendak-Mu terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang sudah menerima firman Tuhan dan mau mendengar firman Tuhan dan melakukannya, sama-sama katakan amin. Oke, saudara, sampai di sini devotion kita hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.